Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Vicky Via Holida. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru di bidang studi bimbingan dan konseling di Universitas Pancasakti Tegal. Awal ketertarikan saya belajar literasi sama halnya ketertarikan saya dalam hal public speaking. Walaupun dalam belajar literasi bukan berarti kita selalu belajar bahasa, namun sangat erat kaitannya mengenai public speaking. Latar belakang saya saat pendidikan S1 yaitu bimbingan dan konseling, dan di mana ilmu komunikasi itu sangat penting bagi saya untuk melaksanakan layanan dalam hal bidang bimbingan dan konseling. Awalnya saya mulai tertarik dengan literasi itu ketika saya mulai kuliah S1. Pada saat itu saya mempunyai seorang dosen yang sangat menginspirasi saya dalam hal membaca terutamanya. Beliau salah satu pegiat literasi dan beliau menulis judul buku juga. Di dalam kelas itu beliau sering menerangkan bahwa supaya kamu bisa berbicara dengan tertata, baik dan benar, kamu harus mau membaca buku. Dari situlah mulai saya tertarik akan literasi membaca. Ada satu cerita yang sampai saat ini saya ingat betul. Ketika itu kita sedang membaca buku Bumi Manusia dari Pram. Kemudian beberapa teman memanggil teman lain itu dengan sebutan tokoh di dalam buku seperti Minke, Annelies. Jadi orang lain yang tidak membaca buku di komunitas saya ataupun di organisasi saya, mereka akan tertarik supaya bisa ikut dalam bercanda dan panggilan kami. Maka mau tidak mau kita harus membaca buku tersebut. Dari situlah seperti budaya literasi teman-teman saya yang buat itu menumbuhkan rasa senang saya terhadap buku. Awal mula singkat saya seperti itu mengenai bagaimana saya mengenal literasi pada waktu itu. Karena ketika saya masih di sekolah dasar ataupun sekolah lanjutan, lokasi tempat tinggal saya itu bukan lokasi yang kaya akan literasi. Jadi sangat minim literasi. Literasi hanya dikenalkan oleh guru ketika mengajar, itu pun sebatas di lingkungan sekolah, bukan sampai lingkungan rumah. Maka saya rasa pengenalan dan ketertarikan saya terhadap literasi itu malah lebih tinggi ketika saya tuh beranjak di perguruan tinggi. Dengan lokasi perguruan tinggi yang saat itu berada di kota Yogyakarta, yang saya rasa sangat kaya akan literasi dan memfasilitasi kami untuk membaca buku dan bacaan-bacaan lain yang memang disediakan oleh kota Yogyakarta. Dari situ saya mulai nyaman dengan lingkungan yang kaya akan literasi, dan komunitas lingkungan pertemanan kami yang sadar akan literasi itu sangat meningkatkan motivasi saya terhadap literasi. Selain membaca buku bacaan, salah satu kegiatan kami untuk supaya tidak bosan antara membaca buku, diskusi, itu kami selingi dengan menonton film-film sejarah ataupun film-film edukasi yang memang disiapkan oleh kakak tingkat kami untuk kita tonton bersama, kemudian kita bedah isi film tersebut, dan selanjutnya kita ada budaya merefleksikan atau memberikan pendapat bagaimana menurut kami setelah kita membaca buku tersebut ataupun menonton film tersebut. Dan menurut saya itu sangat menarik. Jadi di sela-sela kita membaca buku, diselingi juga kita menonton film-film yang memang edukatif. Baru yang saya tangkap setelah mempelajari konsep refleksi, ini sangat saya rasakan bahwa membaca buku ataupun menonton sebuah tontonan ataupun melihat situasi tidak bisa langsung dicerna oleh indera kemudian kita pahami, tetapi perlu kita refleksikan, kita ulang kembali apa yang kita pahami dari isi bacaan tersebut. Tujuannya untuk kita mengetahui bagaimana manfaat ataupun kelebihan-kekurangan dari sumber bacaan tersebut, ataupun dari kegiatan refleksi ini kita lebih memahami dan mempermudah kita dalam mengingat makna dari bacaan yang pernah kita pelajari. Manfaat dan pengaruh literasi dalam kehidupan sehari-hari menurut saya itu sangat saya rasakan sekali. Mempelajari literasi sama halnya saya mempelajari cara berbicara.
Walaupun dengan mempelajari literasi bukan berarti kita selalu mempelajari cara berbicara. Maksudnya ada keterkaitan bagaimana kita bisa berbicara di depan umum dengan tertata, rapi, dan makna yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara itu tersampaikan, yaitu dengan cara kita membaca. Karena setelah kita membaca atau setelah kita banyak membaca buku bacaan jenis apapun, itu secara tidak langsung memperkaya kosakata yang kita pahami, sehingga ketika kita mau menjelaskan kepada orang lain ataupun lawan bicara saya bisa menyampaikan hal yang ingin saya sampaikan langsung kepada lawan bicara saya tanpa adanya kesusahan berbicara ataupun penyampaian. Nah, itu salah satu manfaat yang sangat saya rasakan, terutama dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemampuan komunikasi itu menjadi kunci utama dalam mencari solusi ataupun melakukan pendekatan dengan klien dari pihak sekolah ataupun orang tua. Makanya saya merasa sangat bermanfaat belajar literasi ini. Selain untuk menambah kosakata dalam berbicara, literasi juga saya rasa banyak sekali manfaatnya. Dari mulai kita memahami aturan-aturan lalu lintas di jalan, kita memahami cara jual beli, kita memahami informasi yang terdapat di sepanjang jalan ataupun tempat-tempat informasi, itu merupakan kegiatan-kegiatan literasi yang secara tidak sadari kita lakukan setiap hari. Bahkan dari mulai kita bangun tidur hingga kita melakukan kegiatan keseharian, selalu ada peran literasi di dalamnya. Hanya saja kita tidak sadari bahwa itu termasuk hal literasi, seperti budaya mengantri, terus mentaati lalu lintas, dan hal-hal lain sebagainya yang sangat erat kaitannya literasi dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi manfaat literasi sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jika semua orang yang dalam pikiran saya, jika semua orang sadar akan literasi, maka bangsa ini akan tertata dan menjadi bangsa yang sangat rapi. Membicarakan tentang literasi, ada satu keinginan ataupun cita-cita besar saya sampai sekarang belum terwujud, yaitu membuat pojok baca di lingkungan rumah, menyediakan buku bacaan di situ supaya kegiatan literasi sudah ditanamkan sejak dini. Karena yang saya rasakan zaman dahulu ketika saya masih kecil, untuk meminjam buku itu juga sangat sulit, hanya bisa diakses melalui sekolahan. Maka dari itu, saya ingin sekali jika saya punya kemampuan, saya ingin sekali mewujudkan pojok baca di desa saya, kemudian mengadakan literasi seperti membaca dongeng, bermain bersama anak-anak, dan menyediakan fasilitas-fasilitas literasi lainnya. Namun hingga saat ini belum mampu saya lakukan. Sekecil yang bisa saya lakukan yaitu dengan menanamkan kepada anak-anak di sekitar saya mengenai hal-hal yang sifatnya secara mereka tidak sadari bahwa itu adalah pembelajaran literasi. Contoh, dalam permainan Sunda Manda yang secara tidak langsung melatih anak-anak itu belajar berhitung, dan permainan-permainan anak-anak lainnya yang mungkin pada saat ini sudah dilupakan karena dialihkan oleh gadget. Namun semangat saya untuk mewujudkan hal itu sampai sekarang masih ada. Semoga ke depan saya bisa mewujudkan pojok baca atau taman baca di desa saya. Kendala terbesar dalam cita-cita ataupun impian saya untuk kontribusi kepada masyarakat mengenai literasi yaitu lingkungan yang belum mendukung dan bahan-bahan literasi yang
masih cukup kurang, seperti bahan bacaan ataupun alat-alat permainan anak lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat saya mengenai perjalanan literasi. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.